semuanya. Hari ini saya mau mengajar tema besarnya, saudara, impossible to be defeated, mustahil untuk dikalahkan. Bayangkan saudara adalah orang-orang yang mustahil untuk dikalahkan. Amin. Saudara dan saya mustahil untuk dikalahkan. Sampai iblis bisa ngomong gini, saudara, wah orang ini mah, jenis yang seperti ini mah, wah nggak bisa dah, susah dikalahkan. Amin, saudara. Saudara tahu masuk ke kelas ini, saudara mengerti dan menyadari, saudara pulang nanti jadi apa? Ngerti, saudara? Nggak ada yang loyo-loyo, yang lemah-lemah lagi, yang cengeng-cengeng loh, saudara. Ini kelas Elisa, saudara. Nah, siapa suruh masuk di kelas ini, saudara? Temanya aja mudah, saya baca temanya aja mengerikan, saudara. Mustahil untuk dikalahkan, kekuatan untuk bertahan dan tidak terkalahkan, tidak terhentikan. Saya baca, saudara, tema subtemanya aja, saudara, merinding, saudara. Gimana mengandalkan Tuhan di setiap masalah apapun dalam hidup kita. Berjalan, menurut saya berjalan dalam kemustahilan, menembus kemustahilan. Elisa, saudara, siapa yang mau jadi seperti Elisa, saudara? Oh, bayarnya mahal loh, saudara. Siap ya semua ya? Yuk kita mau buka slide-nya. Tahan menghadapi badai. Kita buka dulu Markus 4. Jadi jangan kaget kalau pulang-pulang dari tempat ini saudara menghadapi taufan mengamuk badai, saudara. No, saudara. Tenang aja, saudara. Nanti ujungnya dahsyat banget, spektakuler pokoknya sama Tuhan itu, saudara. Saudara pulang dari tempat ini gak biasa-biasa, amin. Saudara pulang dari tempat ini diutus Tuhan loh, saudara. Amin ya. Yuk Markus 4 ayat 35-41, cepat saja ya, ini waktunya bergerak cepat sekali ya. Tahu jam 12, saudara. Markus 4 ayat 35-41, saudara. Bisa slide-nya dibuka? Pak Petrus, saya baru khotbah nih, Pak Petrus. Pak Petrus nanti yang ngegongin aja ya. Markus 4 ayat 35-41 saya bacakan dulu. Slide-nya itu belum terbuka. Ada. Oh ya, sorry ya, itu di situ. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Coba ada nggak salah satu yang membaca dengan keras? Yes. Boleh. Hebat, cepat sekali langsung. Angin ribut diredakan pada hari itu. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa ajaib, saudara. Saudara, pada waktu Yesus tuh mengajar sama murid-muridnya terus ya, saudara. Nah, saya mau tanya dulu, para muridnya menyeberang ke danau itu atas perintah siapa, saudara? Perintah siapa? Mereka sendiri yang mau nyebrang danau atau kemauan Tuhan Yesus? Alkitab berkata, Yesus berkata bertolaklah ke seberang. Jadi perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus ya, saudara. Perhatikan dulu, perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus memerintahkan kita, ada jaminan nggak? Ada jaminan penyertaan. Pasti ada jaminan penyertaan. Nah, sekarang masalahnya mau tanya, sekalipun ada jaminan, akan
menghadapi masalah nggak? Ya, pasti menghadapi masalah, saudara. Jadi walaupun ada jaminan Tuhan, saudara, bukan berarti tanpa masalah. Justru banyak masalah, saudara. Amin. Banyak masalah, saudara. Masalahnya apa? Masalahnya, saudara, tiba-tiba mengamuklah taufan, badai yang besar sekali sampai ombaknya itu air masuk ke laut, saudara. Masuk kemana? Kapal perahu. Berarti melek semua ya. Awas loh, saya khotbah nggak ada yang melek nih. Saya panggil loh yang di ujung juga, suruh bangkit berdiri di sini, suruh push up. No, just kidding. Nah, sekali lagi, saudara, yang pertama apa? Taat perintah Tuhan. Sekalipun mengandung resiko yang besar, taat, saudara. Saudara, hidup saya, saudara, Tuhan suruh saya kemanapun, saudara, saya taat. Sekalipun sesuatu yang sangat nggak enak, saya belajar taat perintah Tuhan. Kalau saudara dalam hidupmu, engkau harus menikah dengan wanita ini, Tuhan lihat, Tuhan, aku sudah taat perintahmu nikah dengan wanita ini, Tuhan, tapi dia sangat menekan saya, menyiksa, Tuhan. Saudara, taat perintah Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi lihat ujungnya, saudara, ajaib. Nanti saya mau saksikan, saudara. Alkitab berkata mengamuk taufan. Banyak orang Kristen bilang gini, nah kan, lu kena masalah besar tuh, pasti hidup lu ada celah. Hari itu mungkin ya, ini pasti murid-murid ada celah nih. Sudah nurut perintah Tuhan, kok bisa ngalami badai yang mengerikan? Ini pasti murid-murid Yesus ada celah. Kadang-kadang kan kita gitu tuh, saudara, sering menghakimi orang gitu. Kalau ada masalah, kamu ada celah apa? Belum tentu, saudara. Bisa jadi Tuhan izinkan masalah itu. Jadi hari itu saya percaya murid-murid berjuang nih, berusaha ngeluarin air yang di dalam perahu supaya nggak tenggelam toh. Mereka berjuang, mereka berusaha, saudara. Nah, saya mau katakan, ini murid-murid Yesus ini, saudara tahu ya, hidupnya sudah terbiasa dengan alam danau, laut, saudara. Jadi mereka itu sudah sejak lahir sudah di danau. Jadi mereka itu sudah ngerti sebenarnya, mereka tuh nelayan kok. Dibesarkan sebagai nelayan. Hari itu mereka berusaha supaya gimana caranya mereka nggak tenggelam, nggak binasa. Mereka berjuang segitu rupa. Ketika mereka lagi berjuang seperti itu, tiba-tiba mereka tahu dapati Yesus sedang apa? Yesus sedang tidur. Seringkali hidup kita gitu, saudara. Masalah sudah di depan. Tuhan, mati aku nih, Tuhan, ya. Salah perkataannya, saudara. Murid-murid kan gitu, binasa nih kita. Tuhan gak peduli nih, Tuhan. Mati aku, Tuhan. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin ngomongnya gitu ya, saudara. Yesus tidur. Menurut saya, Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Menurut saya barangkali hari itu memang Yesus kecapean. Yesus tertidur memang. Tapi menurut saya juga bisa jadi Yesus sengaja izinkan seperti itu. Seringkali di hidup kita kan seperti itu, saudara. Para murid begitu paniknya sampai terpaksa akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Guru, bangun, guru. Guru, apa engkau gak lihat ini? Kok gak peduli? Kita binasa nih, guru, kita mati nih. Maka Tuhan Yesus bangun. Mengapa engkau begitu takut? Engkau gak percaya? Sering kan kita gitu tuh, saudara. Begitu kita kena masalah besar, kepepet banget, sering kita ngomong gini, gak? Tuhan,
Tuhan ini sebenarnya ada nggak sih Tuhan? Tuhan kenapa sih doaku nggak dijawab-jawab tuh Tuhan? Yesus tidur. Bisa jadi Yesus mengizinkan. Tapi udah kepepet banget ini Tuhan. Maut sudah di depanku nih Tuhan. Saudara, saya mengalami berulang kali seperti itu saudara. Sering kita takut dan tidak percaya. Jadi yang pertama saudara, kekristenan kita enggak ada yang stuck, amin. Jadi kalau hidup saudara biasa-biasa, saudara harus ngecek. Jujur ya saudara, saya ini orang yang roh saya itu sering membara kalau dengerin hamba Tuhan khotbah. Begitu baca Alkitab, firman Tuhan, baca buku rohani, denger kaset khotbah, ya, itu roh saya nih bisa bersaut-sautan. Rasanya, yes Tuhan, pengen jerit sejujurnya saudara. Ini Tuhan luar biasa, saya bilang pewahyuan ini. Nah, saudara jalan bersama Tuhan, percayalah, ujungnya akan memberikan kekuatan, otoritas, dan kemenangan besar. Lanjut. Nah ini dulu ya. Saudara, tadi saya katakan ada jaminan Tuhan, tapi masalahnya saudara tetap kena masalah. Didikan, itu namanya didikan Tuhan saudara. Tuhan mengajar, mendidik, melatih kita. Jadi dijamin, tapi dididik Tuhan, digembleng Tuhan. Nah, lanjut. Tadi dikatakan, kenapa kamu khawatir dan tidak percaya? Saudara, seringkali hidup kita kan kayak gitu ya saudara. Kalau kita kena masalah saudara, saya ini diajar Tuhan. Tiba-tiba dalam satu ibadah di tempat kami, Tuhan tuh sering banget duduk di sebelah saya, berdiri di sebelah saya, menepuk saya. Tuhan berkata, nah banyak sekali. Nanti lihat di akhir zaman ini, orang-orang Kristen berguguran. Kenapa? Imannya gugur, tidak percaya. Begitu menghadapi taufan badai yang besar, Tuhan di mana engkau? Seperti membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, ini celaka nih kita nih Tuhan, habis nih kita Tuhan. Tuhan berkata, engkau terlalu takut, khawatir, dan tidak percaya. Saya bolak-balik diajar Tuhan setiap menghadapi masalah. Nak, tenang. Itu Roh Kudus itu ya bisa datang dan ngomong, tenang, jangan panik. Saudara, mau nggak mempercayakan semuanya kepada Tuhan sepenuhnya? Tidak takut, tidak khawatir. Saudara benar-benar percaya. Gak gampang saudara, kalau belum dilihat saudara. Bayangkan bertahun-tahun doa, bertahun-tahun terus bergumul. Tuhan, ini sudah tahun ke-10 loh Tuhan. Masih bisa percaya nggak saudara? Masih bisa kuat nggak menyerah? Jujur, setiap orang ada pasti jatuh bangun, lemah. Tapi begitu engkau lemah, engkau bangkit. Enggak Tuhan, aku percaya ini Tuhan, aku lakukan lagi bagianku Tuhan. Perkatakan lagi janji Tuhan. Doa lagi, peperangan lagi. Sekalipun engkau belum melihat, sekalipun belum ada tanda-tanda pun, percaya nggak Tuhan bilang, kita itu memang saudara perlu terus diuji sama Tuhan. Saya mau katakan saudara, saya mau cerita ya, supaya melengkapi.
Saudara, waktu ya kami pergi ke China tour, tiba-tiba ada firman berkata, Roh Kudus tuh sering banget saudara, kita tuh ya bersyukur punya Roh Kudus penolong, Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang terus diajak bicara. Karena Roh Kudus saudara yang tinggal di bumi bersama dengan kita ya. Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa di surga. Roh Kudus ada di sini, ada di dalam hidup kita, amin. Roh Kudus ada di dalam kita loh, amin. Yang terus kita ajak ngomong setiap hari, bergaul. Tiba-tiba Roh Kudus itu minta yang ilahi. Jadi saudara, Tuhan kami minta yang ilahi Tuhan. Saudara pikir minta yang ilahi itu enak ya? Kadang-kadang kita kan minta, Tuhan minta berkat, minta pemulihan. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Kamu tahu kalau engkau minta yang ilahi, bayarnya mahal. Jadi saya pikir waktu tur ke China itu ada sesuatu yang ajaib. Ternyata tahun berikutnya Tuhan bawa ke China. Sebetulnya dalam sebuah mimpi saya tuh bermimpi, saya pikir aduh Tuhan udahlah ke China-nya cukup ya Tuhan. Jujur ya, kami ini kalau ke China nih kayaknya rasanya beban, minta ampun sama Tuhan saudara, karena di sana tuh tahu sendiri ya, wah tempatnya toilet bagaimana, makannya kita banyak nggak suka gitu, Pak Petrus nggak suka ya, sapi pendek ya saudara, yang mengertilah ya. Nah kemudian saya bermimpi, saya tuh seperti ya di sebuah tempat. Jadi antara Indonesia dengan China tuh kayak sebelahan saudara. Saya dari Indonesia, tiba-tiba dalam mimpi tuh tahu jalan ke sini saudara, ada di China, di sebuah pasar. Di pasar itu banyak orang China. Kenapa saya tahu itu China? Karena saya tahu muka-mukanya orang China seperti saya waktu ya, maksudnya kami kan sering pergi ke China. Orang-orang itu di pasar, mereka bilang kepada saya, belilah barang kami, tolong beli, tolong gitu saudara. Persis seperti di Alkitab Paulus itu ya, waktu itu ada jemaat di mana itu, Makedonia itu mana, menyeberanglah, tolong kami menyeberanglah. Persis saudara, menyeberang saudara. Nah kemudian akhirnya kami pergilah ke Shanghai saudara. Jadi kami diundang pergi ke Shanghai ya saudara. Kemudian kami khotbah di sana, Pak Petrus khotbah di sana saudara. Nah waktu Pak Petrus khotbah di sana itu, ini versi saya ya, mungkin pernah dengar cerita dari Pak Petrus, ini versi saya nih. Kami datang ke tempat itu sudah telat ya, itu ada di hotel ya, di basement. Kami masuk ke basement. Nah kemudian waktu Pak Petrus kira-kira khotbah 5-10 menit, tiba-tiba saudara, saya juga nggak ngerti datangnya dari mana. Itu polisi sudah mengelilingin. Ini kalau seandainya tempat ini ya, polisi sudah mengelilingi saudara. Polisi di sana tuh pakainya hitam-hitam ya saudara, seragamnya. Tahu-tahu ada orang yang sudah naik berdiri di panggung ini, di mesbah ya. Pak Petrus masih berdiri di situ, terpana nggak bisa bergerak karena tahu-tahu sekejap, dalam sekejap saja saudara, tiba-tiba, maaf mungkin kalau saudara saya ngomong kecepatan ya, ini karena waktu supaya cepat ya. Intinya hari itu tiba-tiba saudara, kami ini digiring, ditangkap saudara, di bawah ya, naik lift lagi ya. Pak Petrus tuh dipegangin 2 orang itu saudara. Saya mau dipegangin, saya bilang jangan pegang saya ya, saya bilang saya bisa jalan sendiri gitu loh. Saya bilang ya pakai bahasa, karena mereka juga nggak bisa bahasa Inggris saudara ya, sama saya juga nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi sama-sama jadi kita bahasa isyarat. Nah kemudian saya berpikir gini, ya ampun kejahatan apa yang kita buat sampai kok kayak, maaf kata, kayak penjahat yang gimana, takut lari gitu ya. Jadi sudah dikelilingin oleh polisi-polisi saudara, prok gitu ya saudara. Dibawa turun, kami masuk ke mobil hitam besar ya, digiring masuk. Saudara jujur ya saudara, waktu Tuhan suruh pergi ke China saudara, apakah Tuhan bilang gini, nanti kamu di sana mengalami yang ilahi, kamu akan ditangkap? Enggak ada ceritanya, enggak ada dikasih tahu seperti itu saudara. Tapi kami belajar cuma taat dan nurut. Dan kemudian tiba-tiba di mobil itu saya dengar jelas Tuhan bicara, Roh Kudus, tenang, nanti aku yang selesaikan. Tuhan bilang gitu.
Terus satu, Tuhan bicara nanti aku yang selesaikan. Yang kedua, saudara, Tuhan bicara gini, jangan bohong. Itu itu saja, 2 kalimat itu. Nanti aku yang selesaikan, aku yang selesaikan, jangan bohong. Jadi waktu Pak Petrus giring-giringnya itu, saya nggak boleh tuh ngomong-ngomong sama Pak Petrus, tapi saya berusaha untuk bisa ngobrol sama Pak Petrus, ngomong waktu dibawa satu ruangan tuh. Tadi Tuhan bilang, Tuhan selesaiin Pak, jangan bohong Pak, jangan bohong. Saya cuma ngomong gitu, nggak boleh sih ngobrol-ngobrol, nggak boleh saudara. Cepat aja saya ngomong, duduk di situ sampai akhirnya kami dipisah semua, diinterview satu-satu, diinterogasi saudara. Yang paling berat sebenarnya Pak Petrus itu ya, kayak terapi mental gitu ya, benar-benar shock ya, dibentak-bentak dan dikerasin gitu ya. Saya ditanya, kamu bisa bahasa Mandarin nggak? Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Saya bilang godek-godek terus saja. Saya godek-godek terus saja saudara. Jadi saya ditempatkan lebih paling aman ya. Nah ujungnya saya singkat aja saudara. Saudara, hari itu kami diinterogasi saudara. Itu dari jam ya kira-kira 8:30 malam sampai jam 2 pagi saudara. Melelahkan sekali, saya sudah mengantuk. Dari saya pertama mengeluarkan jurus doa ya saudara, jurus doa dari minta ampun, jurus doa ngucap syukur, jurus doa perang, semuanya pokoknya saya sudah, sampai akhirnya kelelahan, ngantuk saudara, capek. Tapi jam 2 itu ajaib, kami dilepaskan saudara. Nah saudara tahu hari itu ketika kami sampai hotel jam 3 pagi, jam 3-an ya saudara. Capek banget saudara. Kemudian waktu di hotel ini pendoa-pendoa saya juga kumpul di kamar ya. Saudara pikir hari itu saya bisa dapat sesuatu Tuhan? Udah bisa saudara. Hari itu kita berdoa malam itu, maksudnya capek semua. Saya udah gak bisa berpikir apa-apa. Kenapa? Ingatan saya tuh masih seger dengan kejadian yang tadi ya. Ada menakutkan, ada menegangkan, ada segala macam. Jadi saya suruh berdoa, udah gak bisa. Saya bilang gini, yang sudahlah, kita semua capek, kesusahan sehari cukup sehari. Udah apa besok nanti Tuhan suruh apa kita nurut aja. Nah jadi besok paginya saudara, besok paginya itu kita doa pagi-pagi jam 7 ya. Bayangkan tidur jam 3, jam 4 pagi, jam 7 udah bangun ya, doa jam 8 pagi kita pergi sarapan. Tapi waktu doa itu saudara, waktu doa itu tiba-tiba Tuhan itu bicara gini. Kita bilang, Tuhan ini kita pergi, kita ini harus pergi pelayanan ke sebuah kota kecil saudara ya, saya nggak sebutin, kira-kira 2 jaman dari Shanghai. Tuhan kita nih pergi apa enggak? Soalnya Intel sudah mengancam, kamu jangan macam-macam, jangan khotbah lagi, kamu ketangkep deportasi gitu ya. Nah jadi udah ada ancaman itu intimidasi terus loh saudara. Saudara pikir itu enak-enak, gak bisa tidur, gak nyaman saudara, intimidasi itu terus. Nah tiba-tiba Tuhan bicara satu kata gini, kasihan mereka katanya. Saya bilang, Tuhan, persis ya seperti murid-muridnya, Tuhan engkau gak peduli dengan kami, engkau gak kasihan dengan kami. Saya bilang gitu, Tuhan engkau gak kasihan dengan kami. Lah Tuhan, kalau kami itu ditangkap lagi, mateng Tuhan, habis, kami nggak bisa ke China lagi, dideportasi dan tidak boleh menginjak China lagi. Tuhan engkau nggak kasihan sama kami Tuhan. Tapi Tuhan bilang cuma satu kalimat itu, kasihani mereka katanya. Saya bilang gini, Tuhan mereka ini siapa? Kita juga nggak kenal. Tuhan seolah-olah berkata gini, pergi. Kasihan mereka, lihat mereka. Bahasa Tuhan tuh cukup ya. Tuhan tuh kalau ngomong gak panjang-panjang banget sampai detail tuh, enggak, sejujurnya saudara. Tapi kita nih ya di level, saya berdoa ya saudara mengerti di level saudara ya, pengenalan saudara masing-masing nih ya, itu bicara kedalaman ya. Tuhan kalau ngelirik aja ya, atau Tuhan yang ngomong satu kata, kita sudah harus ngerti terjemahannya apa, kita mesti ngerti saudara. Jadi hari itu kami pergilah, bisa videonya?
Hari itu kami pergi ke sana, ke kota itu, saudara. Saudara tahu, saudara, di kota itu, kota kecil dari Shanghai ya saudara, 2 jam kurang lebih, ternyata sudah kumpul, saudara, orang-orang Chinese asli, saudara, kurang lebih 150-an orang. Kaget kami, saudara. Kami dibawa, digiring di sebuah daerah industri. Saya pikir ini kok sudah di kota ya, makan malam di situ, tapi kami harus pergi lagi kira-kira 30 menit lagi ke daerah industri. Di situ saya lihat pohon-pohon ya, daerah itu. Ini di mana kita mau dibawa kemana? Karena ternyata di sebuah pabrik yang ada mesnya, saudara. Dan di situ ya sudah dikumpulin ya, itu malam, kami datang malam-malam sampai sana jam 11-an. Pagi itu seharusnya mereka ada retret, jadi retret 2 hari ya, jam 5 pagi, saudara, sampai ya jam setengah 10 malam, bayangkan 2 hari. Nah kemudian karena kami sudah kemalaman dan mereka bilang udah nanti kalian jam 7 saja sessionnya, jam 5 pagi. Ternyata 150 orang itu banyak sekali yang hamba Tuhan ya, pengerja-pengerja dari berbagai desa. Bahkan ada yang 9 jam, ada yang perjalanannya berapa tuh Pak Petrus, 2 hari tuh kalau nggak salah. Bayangin, jadi jauh dari desa-desa, saudara. Mereka tidurnya itu kalian tidurnya di kasur nggak? Ada kasurnya nggak? Ada kasur. Itu hamba-hamba Tuhan di desa-desa itu tidurnya di tikar, saudara, di mes, di tikar. Kamar mandinya, saudara, hanya bisa dihitung ada 3 atau 4, saudara. Saya aja nggak mandi, saudara. Wah, itu ngantrinya berapa lama, saudara. Saya akhirnya masuk kamar mandi jam berapa? Jam 1 pagi, saudara, supaya mereka udah semua. Baru cuci muka, baru bebersih, mau mandi sudah airnya dingin, saudara. Tapi mereka itu ya, saudara, jadi yang pendeta desa yang laki-laki tidur di lantai 3, yang perempuan di lantai 2, saudara. Kami, saudara, tidur di kamar, memang satu kamar banyakan, tapi enak, masih ada kasurnya, walaupun kasurnya atos-atos ya, saudara. Kasur orang China kan gitu. Tapi saudara, ajaib, saudara. Bayangin itu ya, kami mengerjakan 8 session 2 hari. Jadi hari pertama jam 5 pagi sampai jam setengah 10 malam. Besoknya, saudara, ya jam 5 pagi sampai dengan kita selesai jam 3 sore. Karena sudah, kita tahu sudah sampai kelelahan semua, capek. 8 session, saudara. Mereka itu ya, oh kita ini sudah bersyukur sering dengar firman Tuhan yang bagus-bagus, khotbah yang bagus-bagus. Mereka ini jarang banget dengar pengajaran, tuh sangat jarang. Jadi waktu kami mengajar, mereka bilang, wih, ini pengajaran belum pernah kami dengar. Mereka tuh melotot semua, kayaknya nih yang khotbah mau diterkam, saudara, mau dimakan. Saya nih jalan, saudara, ke antara mereka, itu catatan mereka penuh, yaitu tulisan kanji. Dan mereka tuh bawa Alkitabnya setebal gini, catatannya penuh, saudara. Jalan saya lihat mereka tuh, wih, mereka haus dan lapar. Bukannya kita memberkati mereka, justru memberkati kita. Tiba-tiba roh kita menyala-nyala. Mereka, lihat mereka. Kemudian kita ajarin lagu, saudara. Beri api, beri hujan, seperti yang mereka nyanyi itu. Kita terjemahin bahasa Mandarinnya, buru-buru nih terjemahin bahasa Mandarinnya. Mereka nangis semua dengar lagu itu. Sampai lagu itu katanya diajarin, kami bawa ke desa-desa mereka, diajarin lagu itu. Taunya dari mana? Setelah kita pulang dikirimin videonya, diajarin lagu itu. Oke, 15 menit lagi. Ya ampun, ini baru pemanasan, belum apa-apa nih. Bablas boleh nggak? Saudara, cepat ya, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Tapi hari itu, hari pertama session 1, Tuhan lawat itu mereka. Mereka maju ke depan. Hamba Tuhannya nih, saudara, paling nomor 1, berlutut di depan nangis. Begitu Pak Petrus khotbah, tantangan semua, nangis semua. Saya bilang belum pernah yang seperti ini, Tuhan. Bertahun-tahun kami ke China, yang datang berapa orang sih? 30 orang, 40 orang. Ini 150 orang, saudara. Tapi bayangkan
bayarnya kita harus ngalami dulu itu di Shanghai, saudara. Loh, Bu, kan untung nggak ditangkap. Loh, saudara, Pak Petrus sampai ditangkap. Itu borgol sudah disiapkan, saudara. Kalau nggak lihat nanti ada. Nah ini nih, mana gambarnya di China. Jadi ini enak di hotel, saudara. Saking orang-orang, oh ini ada pendeta Petrus Hadi ya, pendoa dikumpulin banyak loh, saudara. Main satu keyboard tok, lagunya nggak sebagus gini, saudara. Tapi mereka semangat banget. Tahu-tahu digerebek, saudara. Bruk, ditangkap, dibubarin. Orang-orang suruh maju, suruh berbaris, suruh. Nah, saudara, oke itu ya. Ini untung anak saya Vincent umpet-umpet bisa ngevideo, saudara. Seharusnya nggak boleh. Nah, supaya tahu suasananya. Tapi sesudah itu ini lebih enak. Dibawa ke tempat yang satunya nggak enak, saudara. Dan Pak Petrus itu siap harus dipenjara seharusnya hari itu, saudara. Dipenjara kurang lebih 3 hari, dideportasi dan tidak boleh menginjak China lagi. Tapi sekali lagi, saudara, ada jaminan Tuhan. Tapi ngalami masalah, ngalami, saudara. Nah, oke, lanjut ya, saudara, supaya cepat. Nah, cepat aja kalau gitu saya akan potong ya. Jadi selalu ada titik dalam hidup kita di mana persoalan kita melebihi kemampuan kita. Perhatikan ya, saudara, dalam hidup kita ada satu titik di mana persoalan yang besar lebih dari daya tahan kita, lebih dari kemampuan kita. Kita cuma ngomong, Tuhan, enggak kuat Tuhan. Tuhan. Titik terendah dalam hidup kita, kita dihadapi sesuatu yang sangat mustahil. Dan kita cuman bilang, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, Tuhan. Saudara, cuman apa? Tuhan, aku cuman berserah pasrah, Tuhan. Itu titik di mana saudara, bukannya saudara panik, saudara cengeng, saudara takut. Karena banyak orang kayak gitu, saudara. Bukan saudara harus bicara pada semua orang, cerita sama orang, nggak usah, saudara. Tapi itu titik di mana saudara harus cari Tuhan lebih dari yang dulu-dulu. Amin. Saudara harus cari Tuhan lebih gila lagi, menurut saya, saudara. Itu titik di mana, saudara, menurut saya itu titik balik, saudara. Itu menentukan sekali, saudara. Makanya lembah penentuan itu menentukan sekali. Jadi kalau saudara marah, saudara menggerutu, maaf ya, saudara, kalau saudara marah menggerutu dengan masalah saudara, beban saudara akan semakin berat, benar nggak? Makin berat, makin rasanya capek ngadepin semua ini, capek, berat rasanya. Saudara, beberapa hari ini saya sering pengasingan ya, berdua dengan Tuhan, nggak makan, nggak buka HP ya, saudara. Saya cuma ngobrol sama Tuhan, baca Alkitab, baca buku rohani. Ujungnya pokoknya saya harus ketemu Tuhan, ngomong sama Tuhan, dan Tuhan menyampaikan sesuatu. Setiap kita, saya percaya, semua mengalami masalah. Waktu saya pengasingan itu, saya ngomong sama Tuhan, ngelapor, gitu ya, ngomong macam-macam gitu ya. Biasa curhat, sering curhat sama Tuhan gitu ya. Tuhan sampai ngomong gini, bosan kamu ngomong itu lagi, cerita itu lagi. Bayangin, saudara, saudara pernah kasih sama Tuhan kayak gitu? Kasihan ya kamu, tak puk-puk sama Tuhan gitu ya. Melas ya, kasihan kamu itu ya. Gitu ya. Enggak, saudara, Tuhan marah, saudara. Saudara, ada satu waktu di level saudara, ketika engkau naik dan naik, saudara, Tuhan berkata, berhenti, stop. Kita kan sering ngomel yang itu-itu juga, bener nggak? Soal uang, soal utang, soal apa? Berhenti, Tuhan bilang. Tuhan berkata, apakah engkau nggak percaya? Takut dan khawatir. Tuhan berkata, engkau nggak percaya? Nah, saudara tahu di Siklak, Daud dalam keadaan
dan habis-habis. Rumah terbakar, semua harta habis, dijarah, istri dan anak semuanya. Daud sampai mau dilempari batu. Bayangkan orang-orang yang tadinya ikut Daud tiba-tiba memusuhi. Coba saudara punya anak buah atau saudara punya orang-orang yang mungkin ada di belakang saudara yang membantu saudara. Tiba-tiba orang-orang ini memusuhi saudara dan marah sama saudara. Bayangkan saya punya anak buah nih, ada Kefas di sini, ada yang lain. Tiba-tiba anak buah saya semua marah. Menurut saya Tuhan izinkan Daud dalam kesendirian. Jadi kalau saudara nggak ada yang bela saudara, ya, nggak ada yang bisa saudara ajak ngomong, itu adalah cara Tuhan. Nggak ada orang yang bisa percaya sama saudara. Saudara benar-benar sendiri, itu adalah baik. Sendiri dengan Tuhan, amin. Supaya saudara bergantung penuh sama Tuhan. Sekalipun orang yang terdekat dengan kita meninggalkan kita, orang yang kita percaya meninggalkan kita, saudara, sebagai pemimpin ada hal-hal yang ya dimana kita punya satelit, ada koordinator satelit yang meninggalkan kita. Saudara pikir itu oke, saya sangat sedih orang yang dipercaya meninggalkan kita, saudara. Kalau ada orang yang dipercaya yang mengkhianati kita, hari itu Daud menurut saya tertolak berat dan dikhianati. Semua orang meninggalkan dia, tapi Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, amin. Tuhan, apakah aku harus pergi atau tidak? Menurut saya, saudara, kalau Tuhan ya hari itu bilang tidak pergi, wah gawat saudara, habis semua udah dijarah. Tapi Daud itu luar biasa, masih tanya Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, Daud pegang. Mau nggak pergi, mau pergi, pasti Tuhan jamin, amin. Tuhan berkata, pergi, ambil semua itu. Jadi kalau saudara udah ditangkap, ya saudara, besoknya saya berkata gini loh, Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, udahlah nggak usah pergi ke kota itu Tuhan, di Shanghai aja kita doa peperangan, kita udah pergi lagi menginjil gitu. Kerjaan apa yang Tuhan suruh? Biasanya kita kan mau yang enak-enak, benar nggak? Yang nyaman-nyaman, yang biasa-biasa, iya toh? Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Daud itu ya saudara nggak ya begitu masuk. Saya percaya hari ini yang masuk di Elisa, saudara udah dimasuk di level Elisa loh saudara. Jadi nggak ada lagi dipuk-puk sama Tuhan. Udah jangan nangis ya, tenang, udah dilus-elus, jangan harap saudara. Jangan kaget loh saudara. Saya berkata benar loh. Ada satu titik di mana Tuhan itu tahu bahwa engkau sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Saudara, ada banyak orang, saudara nggak di sini ya, yang kalau terus ditegur ya, dicerewetin, sudahlah aku sudah tahu itu kok. Marah saudara. Kenapa sih bapak sama ibu ngomong terus, marah terus katanya. Ada yang begitu anak-anak buah saudara. Capek kita tuh dimarahi terus, diomongin terus. Ada yang begitu saudara. Loh memang siapa yang enak sih dimarahin, diomongin terus? Nggak enak, saya juga tahu saya nggak enak. Kalau saya dengerin dimarahin terus juga nggak enak. Kalau saya memarahin juga nggak enak. Saudara pernah nggak sih ngerasa kalau Tuhan itu sayang sama saudara, saudara akan dihajar, benar nggak? Saudara dilatih, digembleng. Itu cara Tuhan mengasihi kita tuh seperti itu saudara. Jadi kalau saudara dibiarkan dikasih yang enak-enak, menurut saya saudara, Indonesia nggak akan mengalami transformasi, amin. Iya, kita nggak layak ini semua. Kenapa? Kita isinya cuma apa? Nggak layak kita mengubah, maksudnya mentransformasi Indonesia.
ya melalui kita, maksudnya dengan cara Tuhan. Kalau kita isinya ya jadi gereja Tuhan, kumpulan orang-orang yang cengeng ya, yang maunya terus ya dipuk-puk terus gitu, menurut saya Indonesia nggak akan pernah mengalami transformasi. Lagi ya, cepat ya, lagi cepat. Saya berdoa saudara. Jadi kalau saudara sudah sekian tahun ikut Tuhan, jangan harap saudara, oh saya ya sudah dengar kemarin open doors, semua pintu dibuka, pintu berkat. Tahun ini saya mengalami kelimpahan. Amin ya saudara. Tapi kalau saudara cuman yang dipikirin berkat-berkat terus ya, saudara menjadi orang Kristen yang manja dan cengeng saudara. Saya mau saudara kita mulai beralih. Nah cepat ya, lanjut Matius. Saya mau tarik saudara cepat aja, Matius 16 ayat 21. Saudara ngalami seperti ya murid-murid Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 21. Saudara baca di Matius 16 ya, Yesus itu ya dari pasal 1 nih sampai 16 nih, Yesus ngajar apa? Yesus ngajar yang luar biasa. Yesus memberikan mujizat. Yesus mengajar murid-muridnya mujizat. Yesus mengajar murid-muridnya memberi makan ya. Wih, hasilnya orang-orang dikenyangkan. Tiba-tiba saudara, ini ya di Matius 16 yang nanti kita buka, ada satu titik di mana Yesus itu ngomong gini. Untuk pertama kalinya Yesus mengajar murid-murid, arahnya berbeda. Bagus yang enak-enak, mujizat, ngasih memakan ya, melipat kali ganda. Tiba-tiba Yesus mengajar murid-muridnya di Matius 16:21. Yesus akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, murid-muridnya hari itu shock saudara. Kenapa? Mereka pikir ya, mereka seperti istilahnya ikut Tuhan Yesus. Yesus itu lokomotifnya, mereka gerbongnya. Istilahnya ikutin kemana arahnya ya. Dan mereka berharap itu semua ya, yang di depan pengharapan masa depan yang cerah. Mungkin hari itu murid-murid maksudnya selama perjalanan dengan Tuhan Yesus, murid-murid itu berpikir mungkin gini ya saudara. Oh pasti kami ini nanti akan bisa jadi jenderal, orang terkenal ya. Karena Yesus waktu itu tuh sangat dikenal saudara. Oh mereka pikir kita jadi para menteri karena Yesus sebagai raja berkuasa. Mereka berharap masa depannya itu masa depan yang hebat saudara. Tapi tiba-tiba hari itu Yesus mengajar pengajaran yang berbeda. Arahnya sudah berbeda saudara. Istilahnya dulunya lurus, tiba-tiba menggok saudara. Sesuatu yang gak pernah dipikir oleh murid-murid, menanggung penderitaan. Yesus bicara banyak soal penderitaan saudara. Kaget, yang paling shock siapa? Petrus. Petrus shock saudara. Petrus bilang gini, Petrus menarik Yesus, Petrus menegur Yesus. Petrus gak terima. Tuhan Yesus jangan ngomong gitu dong. Nah, kok ngomong yang ngeri-ngeri, gak bakalan toh kayak gitu. Nah, kurang lebih ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalang kok iblis. Ada sesuatu di belakang Petrus. Kita kan seringkali begitu. Kalau dikasih tahu depan. Kalau saudara terima ayat ya, ayat firman Tuhan nih di akhir tahun, ayat yang mengerikan misalnya saudara ya. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang, wih saudara, setan ini ya. Aku gak akan ngalami gini. Nanti kalau saudara dinubuatin, saudara akan ngalami satu titik saudara dibuat Tuhan gini. Wah ini hamba Tuhan sesat, ini nubuat apa. Tapi kalau nubuat yang enak-enak saudara seneng ya. Hari itu yang paling shock Petrus. Petrus sudah invest besar, dia sudah ikut Yesus terus. Petrus pikir semua jadi, wih nanti kita akan terkenal, kita akan ngalami. Kaget, pengajaran Yesus kali ini berbeda saudara. Saudara, saya berdoa saudara, izinkan Tuhan
dengar ya, di akhir zaman ini saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, Yesus akan memurnikan gerejanya. Maliaki bilang, saudara, Tuhan akan datang sebagai tukang emas, saudara, memurnikan dan sebagai penatu. Maksudnya yang membersihkan saudara. Pakai sabun gosokin saudara sampai bersih. Semua disaring, semua dimurnikan saudara. Coba ngomong kanan kiri, kita semua akan dimurnikan. Lo pemurnian melalui apa? Pemurnian tuh jangan jauh-jauh saudara, melalui orang terdekat saudara. Dimurnikan. Suami kita bisa jadi saudara yang memurnikan kita, istri kita yang memurnikan kita, pelayanan kita yang memurnikan kita, pemimpin kita yang memurnikan kita. Amin. Tuhan pakai saudara. Terima kasih. 10 menit lagi, yuk cepat. Gak apa-apa kok telat makan juga, gak apa-apa kan? Elisa aja. Siapa orang Cirebon di sini? Saya berdoa saudara, saudara mengerti, satu titik saudara akan tiba-tiba mengalami semuanya di luar harapan saudara, di luar rencana saudara, di luar keinginan saudara. Tiba-tiba berubah semua. Loh kok jadi kayak gini? Kok Tuhan Yesus ngomongnya gitu? Masa Tuhan Yesus mati? Nah, cepat ya, 1 Petrus 4 ayat 12. Ini ayat bagus sekali. Saudara, setelah Petrus dewasa, Pak Petrus berkata begini saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi jangan heran akan datang nyala api siksaan sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Apa sih artinya saudara? Tuhan mau bilang penderitaan itu adalah hal yang biasa. Gereja kalau nggak dikhotbahin soal salib saudara, kita menjadi orang Kristen yang lemah, yang cengeng, tidak berdaya. Kita jadi orang Kristen yang maaf kata bisa murtad saudara. Gereja harus diajar, dididik tentang penderitaan, tentang salib Kristus. Tuhan berkata kalau saudara terus baca, Tuhan bilang ada syarat kalau engkau mau ikut aku. Tuhan ngomong sama murid-muridnya nih. Begitu Petrus sudah ngomong gitu, Yesus langsung ngomong gini saudara, kayak gebrak meja mungkin ya. Hei denger ya, kalau engkau mau ikut aku, engkau cuma mau cari berkat ya, menuntut berkat, menuntut yang enak-enak, salah. Jangan ikut jalanku, Tuhan bilang. Sebab Alkitab berkata, Yesus bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku apa? Sangkali dirimu dan pikul salib. Saudara ya, saudara ini semua ya saudara. Makanya Tuhan pakai lagi orang-orang di sekitar kita tuh menyalipkan kita. Bisa nggak sih kita nyalipin sendiri? Tok tok tok. Nggak bisa saudara, mau nyalipin sendiri nggak bisa. Harus orang lain yang nyalipin kita. Tapi Tuhan berkata jangan heran, itu sebagai ujian. Itu bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang itu adalah hal yang harus memang kalian alami. Banyak gereja Tuhan, orang-orang Kristen gak siap menghadapi realita, menghadapi kenyataan. Udah ikut Tuhan berapa puluh tahun, lo kok kayak gini terus, gak bisa menghadapi realita, marah sama Tuhan. Tuhan mengajar, ada sisi firman Tuhan yang saudara harus perhatikan. Sisi di mana saudara harus menyangkal diri dan pikul salib. Saudara mau menjadi orang yang mustahil dikalahkan, itu kayak Sadrak, Mesak, Abednego saudara.
harus dicemplungin dapur perapian. Kalau ada 100 botol, saya sering khotbahin ini saudara, kalau ada 100 botol, di antara 100 botol itu ada satu ya yang pecah, yang retak saudara. Caranya gimana sih? Yang 100 botol nih, ceritanya 100 botol nih ya, mau tahu ada satu yang tidak bisa dipecahkan. Caranya semua harus dipecahkan saudara. Botol satu prak pecah, botol dua prak pecah, botol ke-55 nggak pecah-pecah saudara. Saya berdoa saudara, tahun ini, tahun ke depan lagi bukan tahun baik-baik saudara. Saya nggak menakuti saudara. Ingat ya, Tuhan datang kedua kali, gerejanya harus siap. Gerejanya harus dewasa. Enggak ada saudara mempelai pria mau nikah sama mempelai wanita yang masih anak-anak. Saudara mau nikah sama, ya, kalau saudara nikah mungkin suami istri, istrinya masih umurnya kecil, nggak ngerti apa-apa, nggak mau kan saudara. Mempelai yang dewasa, saudara dan saya adalah mempelai yang dewasa, amin. Hari itu tiba-tiba saudara, Tuhan Yesus berkata gini, Yesus membuka jati dirinya. Kalau engkau mau ikut aku, siap menderita, Tuhan bilang, engkau siap mengalami apapun. Saudara, waktu kami, ya sebetulnya menurut saya di China itu, ya buat Pak Petrus itu sangat menakutkan ya saudara. Tapi buat saya itu yang lebih menakutkan waktu gereja kami saudara diserang oleh orang-orang radikalisme. Saudara sepupu, saudara tahu nggak, hari itu maut di depan kami saudara. Mereka masuk ke sekolah kami, bukan gereja ya. Itu 100 orang lebih saudara, dipecahin semua. Mereka teriak, bunuh, bakar, sambil menyebut, maaf kata, nama Allahnya. Dan kemudian saudara, hari itu kita gemetar semua. Saudara, sekuat-kuatnya saudara, saya juga takut sekali saudara. Maut sudah di depan kita. Saya waktu selesai semua ini saya berpikir gini, kalau seandainya mereka di depan saya cuma berbasaro aja udah, nggak bisa apa-apa. Mau bawa senjata nggak ada, basaro aja mungkin, saya pikir begitu. Nah kami nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa lagi kok. Itu ada satu guru saudara, saking ketakutannya nangis jerit-jerit, terus menggelepor-gelepor di bawah saudara. Saya itu bisanya hari itu bisa marah ilahi. Saya bilang, kamu bisa diem nggak? Saya bilang, kenapa? Kejadian itu membuat apa? Semua orang jadi tambah takut saudara. Benar nggak? Ketakutan bisa menular kan? Nular saudara. Saya bilang, diem nggak kamu? Kamu yang nggak punya Tuhan. Saya bilang, kita punya Tuhan yang bisa melindungi. Saya bilang. Papa itu bilang, Lin jangan dimarahin Lin, lagi ketakutan. Jujur saya juga maunya nggak marah, tapi saya keselnya kenapa? Membuat semua jadi tambah takut, tambah gentar saudara. Karena memang benar-benar maut udah di depan saudara. Mereka sebentar lagi hanya jarak berapa meter bisa ngabisin kita semua saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kami ini sudah ngalami yang namanya maut sudah di depan. Sakit COVID maut sudah di depan. Saya ini ngalami bolak-balik maut sudah di depan saudara. Saya nggak bisa cerita semuanya. Tapi saya mau berkata saudara, kalau saudara, saya mau tanya saudara datang ke sini, saudara mau datang ke sini, saya mau tanya tujuan apa? Tujuannya? Ya sebentar, saya sudah mau menutup, waktunya habis. Ya saya mau diurapi. Oh, ya supaya saya dalam menghadapi masalah saya bisa mengalami terobosan. Itu baik, itu bagus saudara. Tapi saya mau berkata ya, berapa tahun saudara ikut acara seperti ini? Saya mau kali ini saudara bangkit dan berbeda. Saudara keluar, saudara benar-benar mengalami terobosan ilahi dan tidak terkalahkan. Amin.
Tapi saya mau berkata ya, nanti nggak gampang loh waktu ngadapin masalah itu. Masalah akan ada di depan kita. Coba waktu kalau Tuhan Yesus ya hari itu ya langsung ngomong ke murid-muridnya, waktu ketemu sama murid-muridnya, yuk kita mau bikin seminar ya, kamu ikut. Waktu Tuhan Yesus di awal ngomong, nanti ikut aku menderita, pasti gak ada yang mau ikut Yesus, saudara. Tapi saya mau berkata, saudara, kalau hari ini mungkin dibilangin seminar Elisa adalah seminar urapan menjadi martir, kayaknya nih seminar jadi sepi mungkin ya, saudara. Tapi saya mau berkata, saudara ada di level kekristenan yang berbeda, amin. Bertolak ke seberang, saudara melangkah lebih maju lagi, amin. Mari bangkit berdiri. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, saya berdoa, saudara, izinkan saudara, Tuhan akan memproses saudara. Mungkin soal keuangan saudara, harta benda saudara, mungkin soal keegoisan saudara, kepentingan saudara. Saudara mungkin masih mencintai kenyamanan saudara. Kita semua akan diuji oleh Tuhan. Siapa yang kau cintai? Siapa yang kau cintai? Mari saudara menyembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan.